dari Pasambar semua, dari FPL. Ada Nidesma, ada Asta, Bu Pera, si Tia, dan si Jul gitu. Jadi si Jul tadi sama kayak abang tadi, ada kendala. Ya. Nah, ini sudah selesai, kita beda. Jadi kegiatan rutin kita sekali sebulan di sini bang nanti. Rencana bulan Juli itu sudah kita agendakan juga. Nanti buku puisi percakapan Merapi kalau dapat kita bedah di sini. Percakapan Merapi. Bagi yang belum order silahkan order. Sudah dibuka pre-order, harganya 70.000 satu ini. Pre-order sudah dibuka. Percakapan Merapi. Itu buku puisi Bang Suban itu yang sudah keberapa? 4 bang? 3 ya. Ketiga dibuang sayang. Tunggu api. Ibu dan Percakapan Merapi. Baik bang, kita kemarin tema kita hari ini tentang struktur cerpen bang. Mungkin bisa lah bang, tolonglah. Saya minta tolong. Jadi Bang Suban ini juga guru saya. Bang Suban lah yang memotivasi saya, yang menjadikan saya seperti ini sekarang untuk di penulisan. Jadi sebelum Bu Puspa juga ikut di kelas itu, saya sudah merasakan itu, bimbingan beliau. Beliau ini guru yang tidak pernah merendahkan, menjatuhkan siswanya lah. Betul sekali. Saya lah apanya. Ya. Walaupun saya kemudian tumbuh menjadi kadang-kadang menjatuhkan juga, tidak seperti gurunya. Tapi kan wajar juga siswa murid itu tidak seperti guru. Baik, tentang tema kita hari ini, tentang struktur cerpen, kita minta juga sedikit ya pelajaran pada kita hari ini. Karena kita hari ini belajar kan, belajar tentang membentuk struktur sebuah cerita pendek. Minta bantu bang, di hadapan kawan-kawan semuanya. Ini masih belajar kita semuanya, masih belajar. Bagaimana sih sebetulnya struktur cerpen yang baik itu, yang cerpen yang baik lah gitu. Menurut Bang Suban, kepada abang dipersilakan. Terima kasih Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama-sama kita hormati Bapaknya PL Pasaman Barat yang luar biasa, Denny Melizon ya. Beliau lebih muda dari saya, tapi semangatnya lebih tua dari saya. Luar biasa semangatnya. Pertama sekali saya kenal dengan Denny sekitar tahun 2010-an ya, 2010-an. Kemudian ketika itu Denny masih di Padang ya. Saya sudah di Padang Panjang. Kemudian kami bersama-sama berkomunitas. Beliau juga menerbitkan banyak buku, baca puisi, sampai akhirnya beliau dipinang koran Haluan, jadi redaktur Haluan. Saya ketika itu sesudah dari Haluan. Dan di ujung-ujung masih di rumah puisi Taufik Ismail begitu. Nah, produktivitas Denny luar biasa, saya amati sepanjang lebih 10 tahun itu sampai hari ini. Dan ya berkomunitasnya luar biasa. Nah, satu-satunya komunitas forum pegiat literasi yang semangatnya dahsyat dan orang-orang yang banyak sekali aktif Pasaman Barat. Nah, Alhamdulillah. Ya luar biasa. Ini embrio gerakan terus bergerak dari Pasaman Barat yang tentu saja nyala apinya harus kita nyalakan terus begitu, kita kobarkan terus. Di samping itu tadi sebutkan Denny ya, saya juga dari Pasaman Barat, ibu di Koji tadi ya, Kak Puspa di Koji juga. Iya. Di Pasar Koji. Coba ibu juga ya. Ya, salam kenal dulu Bapak Ibu, ibu-ibu yang semuanya hadir. Bapak dari mana tadi? Ke Surabaya mungkin. Nah, saya Muhammad Subhan. Pertama sekali ke Pasaman Barat ini di tahun 2000. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal ya, di tahun 2000 itu saya turun di Simpang Panti. Seorang anak SMA, baru tamat SMA, turun di Simpang Panti. Nah, ngapain? Turun dari bus dari Aceh, mencari kampung ibunya. Dicarilah kampung ibunya dengan bus itu, tanya sana tanya kemari.
akhirnya terdampar di Pinaga. Di Pinaga, rupanya kakak saya di Pinaga ketika itu. Nah, dari Pinaga baru ke Koji. Tidak di pasar Kojinya, masuk lagi ke dalam, ke pelosoknya. Kampung Pasi namanya. Nah, sebagian kawan-kawan sudah ke sana ya, Kak Lina. Sudah sana ya, Kak Lina ya? Sudah ya? Kak Puspa, siapa lagi? Kak Vera, ya. Apa? Kak Vera, ya nilai semua ini masih ada hubungan keluarga nih dengan saya nih. Istri dari kakak ya, kakak beliau, kakak Bang Subhan, iya, etek saya, istrinya Ete ya, jadi masih ada hubungan keluarga, alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, sebenarnya memang tidak ada perencanaan saya kemari untuk KPL-nya, kegiatannya, karena saya lihat sekilas kegiatan apa namanya flyernya. Tapi saya nggak fokus kepada tanggalnya. Rupanya tanggalnya pada hari ini gitu. Makanya saya japri Denny dan saya mau pulang. Kita ngopi sore nanti. Udah Bang, ke rumah saja. Kebetulan ada kegiatan, alhamdulillah. Kemudian saya japri juga Bang Eko mau ngajak ngopi juga sore-sore. Tapi katanya juga ada kegiatan di sini. Nah, saya mau bilang begini. Di tengah arus disrupsi digital, ya, masih ada orang yang menulis buku, menerbitkan buku, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, seperti dilakukan oleh, tolong namanya, Bang Zulcan. Ini novel ya, kumpulan cerpen, Air Susu Bapak. Oh, Bapak punya air susu ya? Ya, air susu Bapak. Tentu saja. Makna kiasan ya. Iya, air susu Bapak, kumpulan cerpen ya. Dari judulnya sudah mengundang penasaran gitu kan? Sudah mengundang penasaran. Nah, tadi saya katakan di tengah disrupsi digital, ketika orang sibuk dengan handphonenya di tangan, kemudian jauh dari buku, tidak sedikit sekali orang yang membeli buku ya. Saya kan jualan buku juga. Kalau Bapak Ibu teman-teman lihat medsos saya itu hampir setiap hari saya jualan buku. Buku saya buku saya pribadi. Gitu, buku-buku lama saya share ulang gitu. Ternyata masih ada juga yang beli gitu. Luar biasa ya. Kadang sehari itu ada minimal ada 2, 3, ya lumayan lah gitu, 5 gitu kan lumayan juga. Artinya memang ketika era sudah berubah dari cetak ke digital, bukan berarti buku cetak ini nggak perlu lagi. Sepanjang masih ada mesin cetak, maka buku ini masih seksi gitu, masih keren gitu. Kalau buku digital, ya ada namanya e-book dan lain sebagainya itu. Pertanyaan saya kepada teman-teman Bapak Ibu, berapa lama tahan membaca buku di gawai itu? Berapa lama membaca buku e-book di gawai itu kira-kira? Berapa lama? 15 menit ya. Setelah itu kenapa? Apa yang terjadi? Banyak godaan. Nah, muncul notif ya, teng, muncul WA, teng, muncul Telegram, teng, Instagram. Jadi terganggu kita oleh gawai kita itu karena notif ini itu segala macam. Di samping memang mata kita perih membaca buku digital di gawai kita. Nah, kalau saya kan termasuk ya yang seusia dengan saya ya, Kak Vera, Kak Puspa, Kak Lina generasi milenial nih. Nah, ada yang kolonial lagi? nah, kalau Ek ya, saya masih generasi Ek. Nah, itu kita masih suka dengan cetak gitu, ya, karena memang kita punya nostalgia dicetak itu. Nah, nostalgianya ketika kita bersurat-suratan dulu, ingat ya, ketika komunikasinya dengan siapa saja, orang tua dengan teman masih bersurat-suratan. Kemudian karena bahasa surat itu indah-indah, terpengaruhlah ke buku kita. Nah, itu generasi sebelum milenial, ya, apalagi generasi Gen Z sekarang itu semakin jauh, semakin nggak kenal itu apa surat gitu. Nah, jadi Bang Zipchan dan kawan-kawan yang masih menerbitkan buku berapa orang di sini? Nah, 1, 2, lainnya Kak Puspa juga di Professional Press ya. Kak Vera ada bukunya? Ada ya. Nah, jadi teman-teman yang mencetak buku, menerbitkan buku itu sesuatu yang luar biasa begitu. Apalagi Pasaman Barat punya penerbitnya juga ya, Denta ya. Nah Denta ini perlu disokong, perlu dikuatkan. Karena penerbit di Sumatera Barat itu berapa bisa dihitung jari? Nggak ada gitu.
Nah, di Padang Panjang pernah kita bikin dossier proposal untuk menjadi kota sastra, ya. Tapi karena penerbitnya tidak ada, penerbit saya pun masih tumbuh, ya itu menjadi catatan, gitu. Sorry, batuk ini bandel sekali, kan sembuh-sembuh, udah sebulan. Nah, jadi buku itu ketika kita raba kertasnya itu ada sesuatu yang asik ya, membolak-balik kertasnya. Kemudian menghidu aroma kertasnya gitu ya. Ini kan baru terbit ya. Jadi kalau dihidu-hidu, dicium-cium aroma kertasnya kan sesuatu sekali. Kemudian setiap membalik lembar-lembaran itu membaca per halamannya ada sesuatu yang tidak kita dapatkan ketika kita membaca buku digital. Nah, kemudian yang penting buku ini adalah karya seni, gitu. Karya seni. Kemudian ketika dia dipajang bersama karya seni yang lain, dia tetap menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang menarik. Ya, masih. Nah, maka saya mendorong FPL, FPL dengan Denta dan teman-teman lainnya untuk terus melahirkan buku-buku sebagai upaya untuk membangun gerakan literasi. Ya, mari Bu, terima kasih. Nah, membangun literasi yang tercatat begitu. Jadi kita nggak sekedar kumpul-kumpul saja, ya. Gerakan FPL nggak kumpul-kumpul saja, tapi kita mencatat apa yang kita buat menjadi sebuah buku itu sesuatu sekali. Karena nanti bisa jadi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, jejak kita itu akan dicari orang, dibaca orang. Nah, tentu lewat buku. Lewat buku. Secara ilmiah buku masih tetap sesuatu yang keren, dipertanggungjawabkan ya. Mulai ada terdaftar di Perpusnas dan lain sebagainya, teknik penulisannya lain sebagainya masih menjadi standar uji ilmiah ketika seorang melakukan penelitian dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa ya, FPL itu memang punya perpustakaan khusus yang rak-nya itu tercatat nama-nama penulis-penulis Pasaman Barat. Nah, sebagai usulan. Ya, jadi di samping teman-teman, karya teman-teman juga penulis-penulis yang ada di Pasaman Barat. Mulai dari Selasih, barangkali kenal dengan Selasih ya? Iya. Selasih, Selaguri, siapa lagi namanya dan lain sebagainya. Dia banyak nama samaran. Ya, karya-karyanya harus kita buru itu. Dan melalui FPL itu kita harus punya koleksinya. Mengenai pertanyaan Denny tadi, karena saya nggak mengikuti jalan ceritanya, ya saya tidak tahu bukunya tentang apa. Kemudian tadi topiknya apa tadi? Tentang apa, Den? Topiknya tentang struktur cerita pendek ya, struktur cerita pendek. Nah, mulai saja dari unsur intrinsiknya saja, gitu ya. Mulai dari unsur intrinsiknya, tema, kemudian tokoh, penokohannya, alur, plot, konflik, sampai nanti amanat, ya, amanat. Nah, saya kira setiap karya sastra itu, cerpen, puisi, novel, dia harus mengandung amanat yang kuat. Jadi tidak sekedar karya hiburan belaka. Karena kalau hanya sekedar untuk hiburan belaka, ya selesai dibaca, selesai sampai di situ. Tapi kalau dia menjadi satu kesatuan yang utuh, gagasan itu, kemudian ada sesuatu yang dipetik melalui pesan-pesan moral amanatnya itu, orang akan terkenang sepanjang masa, begitu. Contoh yang paling sederhana begini, semuanya teman-teman pasti sudah membaca novel Siti Nurbaya ya, Siti Nurbaya karangan Marah Rusli, begitu. Kalau kita lihat temanya, tema Siti Nurbaya itu tentang kawin paksa. Kawin paksa. Siapa yang dipaksa di situ? Siti Nurbaya. Siti Nurbaya merasa terpaksa nggak dia kawin dengan Datuk Meringgi? Kira-kira terpaksa nggak? Terpaksa? Nah, atau dia ikhlas dipinang oleh Datuk Meringgi karena dia ingin menolong ayahnya. Coba. Ya, ayahnya itu berutang sekian banyak uang dengan Datuk Meringgi. Kemudian kalau tidak dibayar utang itu, nanti apa yang akan terjadi? Ya, hartanya akan diambil dan lain sebagainya. Nah, karena kasihan seorang anak gadis ya di rumah itu, dia rela ketika Datuk Meringgi menikahi dia walaupun di hatinya tidak, gitu. Kan begitu. Nah, kemudian ketika
Datuk Maringgi yang paling menarik dari novel itu adalah ketika konflik-konfliknya ya, ketika Datuk Maringgi dia pada endingnya kita tahu dia malah menjadi pejuang gitu. Sementara kekasih Siti Nurbaya, siapa namanya? Samsul Bari, menjadi Belanda. Ya dalam cerita itu kan dia jadi Belanda. Nah, siapa yang baik tidaknya dalam cerita itu? Pemeran antagonis, protagonisnya siapa di situ? Kalau kita lihat pada novel itu, si Samsul Bari menjadi Belanda, ya, sementara dia orang pribumi Minang asli, tapi dia menjadi Belanda. Datuk Maringgi, seorang datuk, dia menjadi pejuang untuk melawan Belanda. Maka pada endingnya terjadi peperangan, ya kan? Perang Basosoh antara tentara Belanda dengan tentara pejuang, begitu. Kepala pejuangnya adalah Datuk Maringgi. Nah, siapa yang jahat sebenarnya? Coba, siapa yang jahat? Nah, sebenarnya kita bisa menilai dari cerita itu bahwa si pengarang ingin memberikan kesimpulan ceritanya kepada pembacanya, gitu. Silakan Anda simpulkan sendiri ceritanya. Tapi faktanya bahwa Samsul Bari itu menjadi Belanda. Kenapa dia jadi Belanda? Ini menariknya. Dia menjadi Belanda karena niatnya bukan untuk menyerang kampung Siti Nurbaya, tidak. Tapi dia ingin menjadi Belanda agar dia punya senjata lalu bisa menembak si Datuk Maringgi. Kenapa mau dia tembaknya? Karena dia mengambil cinta hatinya Siti Nurbaya itu. Diadu-adulah perasaan kita oleh pembaca. Nah, jadi sebuah karya yang melekat, ya, bisa menjadi standar kanon di situ. Dia menjadi ingatan sepanjang masa. Wah, keren ceritanya. Ada sesuatu yang bisa kita pungut di situ. Nah, tapi kalau cerita-cerita hiburan belaka, Bapak Ibu, teman-teman, itu setelah dibaca udah selesai. Orang akan lupa, gitu. Nah, maka berjuanglah kawan-kawan melahirkan karya, ya, entah cerpen, puisi, novel, tapi yang betul-betul dia bisa menjadi ingatan sepanjang masa. Nah, bagaimana cara agar bisa menjadi ingatan sepanjang masa? Pertama, konten kualitas karyanya itu diperkuat, dibaca ulang berkali-kali, di mana pesan-pesannya harus bisa dimasukkan. Kemudian teknik penceritaan kita seperti apa, lalu tokoh-tokohnya, protagonis, antagonis, tirtagonisnya, bagaimana mereka memainkan peran dalam cerita itu. Nah, kemudian endingnya juga seperti apa kita hadirkan ending cerita kita, cerpen atau novel itu. Apakah happy ending? Semua orang pasti ingin happy ending. Ya, hidup ini pasti semua ingin happy ending, ya. Tua kaya raya, mati masuk surga. Kan happy ending semua gitu ya. Nah, mana mau susah-susah. Tapi realitanya kehidupan ini tidak semua happy ending. Ya, ada tragedi endingnya, ada sad ending, atau bahkan digantung saja cerita itu. Ya, digantung saja cerita itu. Nah, seperti apa ending yang digantung itu? Misalnya di sebuah jembatan ada seorang perempuan di ujung sana, kemudian di seberang di sini ada seorang laki-laki. Nah, yang di seberang sana itu adalah seorang istri dan di sini suami. Mereka sudah lama tidak ketemu. Nah, mereka bertemu di jembatan itu. Si laki-laki mendekat ke istrinya tadi yang jauh di sana, dia merentangkan tangannya karena kerinduan ingin memeluk istrinya itu, tapi tiba-tiba ada yang memukul tengkuk belakang si laki-laki tadi itu, mati seketika di jembatan itu. Nah, pembaca bertanya, ceritanya saya sampai di situ. Pembaca bertanya, ya, kenapa dia bisa mati di situ? Siapa yang memukulnya? Nah, coba kira-kira siapa yang memukulnya? Ceritanya udah selesai. akan memunculkan banyak spekulasi gitu. Ya, bisa saja yang mukul dia begal misalnya, karena dia pakai anting-anting, pakai gelang emas barangkali, ya. Nah, bisa saja yang memukul dia musuh dia, ya, ketemu dia di jembatan itu. Atau yang memukul dia jangan-jangan pacarnya si istrinya itu. Bisa jadi, ya kan, sehingga dia tidak bisa bertemu lagi dengan. Jadi ending menggantung itu menciptakan banyak dugaan-dugaan, ya, dan semua dugaan itu tidak mesti benar. Nah, berantemlah si pembaca, ya, bercakap mereka. Kita bercakap di sini gara-gara ending menggantung tadi itu. Ya, yang menang siapa? Yang menang pengarangnya. Dia berhasil membuat pembacanya itu berprediksi macam-macam. Berperang. Ya, jadi itu saya kira ketika kita membuat sebuah, ya, cerpen sama novel itu kan beradik kakak, ya.
Nah, dia kalau novel itu yang membedakan cerpen sama novel itu kan satu saja pada konfliknya. Kalau pada cerpen itu konflik kan tunggal. Satu, harus fokus pada konflik yang tunggal itu. Tapi kalau pada novel dia jamak. Novel itu jamak konfliknya. Setiap bab itu bisa jadi ada konflik. Setiap bab. Kalau ada 15 bab ya bisa jadi 15 bab itu ada konfliknya. Tapi kalau novel nggak boleh. Kalau cerpen nggak boleh. Dia cukup satu dan itu harus diselesaikan. Apakah endingnya happy ending tadi, sad ending, tragedi ending, ataupun digantung saja tadi itu. Nah, jadi saya mengucapkan apresiasi dan selamat untuk penulisnya yang sudah melahirkan buku terbaru. Nah, saya kebetulan orang perbukuan juga, lebih kurang Denny tahu tuh, saya lebih kurang ya hampir 20 tahun juga bergelut di dunia perbukuan. Nah, mana buku tadi? Nah, ini secara apa? Kalau untuk apa cetakan Denta bagus nih. Nah, kalau karena Dentanya ada di sini, saudara saya juga ya. Ini untuk kualitas berikutnya. Nah, cover kalau bisa Kak Desma, ini bukan, maksudnya kertasnya nih. Kalau desain bisa lah, oke nggak masalah. Kertasnya ini kan pakai glossy. Glossy ini dia mengkilat. Nah, kalau untuk buku-buku sastra itu cenderung nggak pakai glossy, biar lebih elegan. Nah, pakai doff. Nah, barangkali bisa dipertimbangkan ya. Pakai kertasnya Infori doff 260 gram biasanya. 260 gram. Kalau kertas isinya udah oke. Ini kan books paper ya. 72 gram. Nah, biar dia elegan, ukurannya penting juga ini. Ini 14 kali 21 kalau nggak salah, ya kan? Nah, pakai 13 kali 21. Ramping. 13 kali 21 cm. Jadi dia seperti novel apa itu, dia agak kecil gini. Nah, ini kan melebar sekali. Nah, kalau buku lebar ini buku-buku textbook biasanya buku teks pelajaran. Itu masukkan dan mudah-mudahan bisa dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas Denta ya, biar orang makin jatuh cinta gitu ya. Nah, ini buku hidangan ini kan Dove nih. Nah, ya segitu sama seperti ukuran-ukuran seperti itu nampak lebih elegan ya, lebih elegan daripada lebar. Jadi pakai 13 kali 21 saja Bang Imawan ya, Mas Imawan gitu. Nah, jadi saya mendukung pertumbuhan penerbitan di Sumatera Barat. Ya kalau semakin banyak penerbit kan keren tuh. Jadi buku kita akan semakin terus lahir kan. Nah, karena problem kita hari ini katanya penulisnya kurang, bukunya kurang.